Kabar kandasnya hubungan Torik dan Fuji memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di awal bulan Februari ini. Meskipun begitu, hingga kabar ini berhembus, sampai detik ini pun Fuji dikabarkan belum juga bertemu dengan kedua orang tua Torik. Isu ini pun semakin kuat saat keluarga Ken Halilintar datang ke Jakarta beberapa waktu lalu dan sama sekali tidak bertemu dengan kekasih dari anak kesayangan itu. Lantas bagaimana Frans sebagai seorang kakak untuk mengomentari kabar putusnya Fuji? Dan benarkah pula Fuji pun diam-diam sering curhat terkait hal ini kepada sang kakak? Ya makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti sama Torik. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga prosesnya pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan dimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan. Ya, sebagai seorang kakak, Frans pun tentu tahu betul kisah cinta sang adik dan juga kabar putusnya dengan Torik. Namun, tentu tidak elok bagi Frans sebagai kakak dan juga anak tertua di keluarganya untuk mengungkapkan alasan dibalik putusnya sang adik. Meski begitu, Frans pun juga memberikan bocoran jika ini terkait hal yang cukup personal dan juga melibatkan adanya ketidakcocokan di antara keduanya sehingga hubungan di antara mereka tidak bisa untuk dilanjutkan. Lantas benarkah putusnya Tofu dikarenakan komentar dari warganet yang kerap dialamatkan kepada mereka? Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Dia ke Thailand itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri sama Luncinta Luna sama teman-temannya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga udah ke mama papa katanya. Ya ada fix katanya. Aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga. Jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan. Dan ngomong juga, ya bisa langsung tanya lah sama mama papa. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Uti ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga. Putusnya Fuji ditanggapi oleh sahabat dari mendiang kakak iparnya Vanessa Angel, yaitu Marisha Icha. Seperti apa Icha menanggapi hal tersebut? Problematika putusnya muda-mudi dalam percintaan merupakan hal lumrah yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun, sebagai seorang public figure dan juga couple ghost idola remaja saat ini, putusnya hubungan Torik Fuji banyak disayangkan oleh beberapa pihak. Ya, salah satunya datang dari sahabat mendiang Vanessa Angel, Marissa Icha. Lantas bagaimanakah kesedihan Icha terhadap putusnya Torik Fuji? Dan benarkah putusnya hubungan mereka tidak seperti banyaknya dugaan yang beredar jika adanya kisah cinta settingan guna menaikkan pamor keduanya? Sangat disayangkan, cuma menurut aku memang lagi ya namanya suatu hubungan pasti adalah klimaksnya kayak dia tuh sama-sama saling lagi capek, tapi di sini aku tegaskan tidak ada orang ketiga, jadi nggak boleh berpikir yang membuat cerita-cerita yang aneh-aneh. Tidak ada sesuatu kejadian yang yang bikin salah satunya semuanya sakit. Jadi intinya ada keputusan yang harus diputuskan bersama, tapi kita doain aja semoga setelah ini bisa baik-baik lagi. Ya pastilah namanya orang putus, tapi alhamdulillah dia sangat dewasa sekali. Kalau misalkan ada yang bilang ini gimmick, ini nggak ada gimmick sama sekali ya. Ini tidak ada gimmick sama sekali. Nggak ada. Benar-benar kalau misalnya memang apa yang Torik bilang itu bukan ada gimmick karena pekerjaan, itu nggak ada sama sekali. Tapi ini karena
sama-sama introspeksi diri gitu. Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Kabar kandasnya hubungan Torik dan Fuji memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di awal bulan Februari ini. Meskipun begitu, hingga kabar ini berhembus, sampai detik ini pun Fuji dikabarkan belum juga bertemu dengan kedua orang tua Torik. Isu ini pun semakin kuat saat keluarga Gen Halilintar datang ke Jakarta beberapa waktu lalu dan sama sekali tidak bertemu dengan kekasih dari anak kesayangan itu. Lantas bagaimana Franz sebagai seorang kakak untuk mengomentari kabar putusnya Fuji? Dan benarkah pula Fuji pun diam-diam sering curhat terkait hal ini kepada sang kakak? Ya makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti sama Torik. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga prosesnya pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan. Ya, sebagai seorang kakak, Franz pun tentu tahu betul kisah cinta sang adik dan juga kabar putusnya dengan Torik. Namun, tentu tidak elok bagi Franz sebagai kakak dan juga anak tertua di keluarganya untuk mengungkapkan alasan dibalik putusnya sang adik. Meski begitu, Franz pun juga memberikan bocoran jika ini terkait hal yang cukup personal dan juga melibatkan adanya ketidakcocokan di antara keduanya sehingga hubungan di antara mereka tidak bisa untuk dilanjutkan. Lantas benarkah putusnya Tofu dikarenakan komentar dari warganet yang kerap dialamatkan kepada mereka? Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Dia ke Thailand itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri sama Luncinta Luna sama teman-temannya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga udah ke mama papa katanya. Ya ada fix katanya. Aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga. Jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan. Dan ngomong juga ya bisa langsung tanya lah sama mama papa. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Uti ini bukan karena komentar netizen karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga. Putusnya Fuji ditanggapi oleh sahabat dari mendiang kakak iparnya Vanessa Angel, yaitu Marisha Icha. Seperti apa Icha menanggapi hal tersebut? Problematika putusnya muda-mudi dalam percintaan merupakan hal lumrah yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun, sebagai seorang public figure dan juga couple goals idola remaja saat ini, putusnya hubungan Torik Fuji banyak disayangkan oleh beberapa pihak. Ya, salah satunya datang dari sahabat mendiang Vanessa Angel, Marissa Icha. Lantas bagaimanakah kesedihan Icha terhadap putusnya Torik Fuji? Dan benarkah putusnya hubungan mereka tidak seperti banyaknya dugaan yang beredar jika adanya kisah cinta settingan guna menaikkan pamor keduanya? Sangat disayangkan, cuma menurut aku memang lagi ya namanya suatu hubungan pasti adalah klimaksnya kayak dia tuh sama-sama saling lagi capek, tapi di sini aku tegaskan tidak ada orang ketiga, jadi nggak boleh berpikir yang membuat cerita-cerita yang aneh-aneh. Tidak ada sesuatu kejadian yang yang bikin salah satunya semuanya sakit. Jadi intinya ada keputusan yang harus diputuskan bersama, tapi kita doain aja semoga setelah ini bisa baik-baik lagi. Iya pastilah namanya orang putus
tapi alhamdulillah dia sangat dewasa sekali. Kalau misalkan ada yang bilang ini gimmick, ini nggak ada gimmick sama sekali ya. Ini tidak ada gimmick sama sekali. Tapi ada yang bilang konten ini konten. Nggak ada. Benar-benar kalau misalnya memang apa yang Torik bilang itu bukan ada gimmick, karena pekerjaan itu nggak ada sama sekali. Tapi ini karena sama-sama introspeksi diri gitu. Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Putih juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah, kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah.